kebinekaan kebangsaan Indonesia. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Dipimpin oleh adik-adik. Di sini kita akan memulai pembelajaran kita. Siapa tadi yang masih ingat apa tema pembelajaran kita pada hari ini? Kebinekaan kebangsaan Indonesia. Itu tema kita pada hari ini ya, Dek. Jadi, siapa di sini yang tahu apa semboyan negara Indonesia? Coba serentak dulu ya, sepertinya daerah sini kurang suaranya. Jadi serentak ya. Apa semboyan dari bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tahu semboyannya, berarti harus tahu juga maknanya. Apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul sekali. Jadi adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk membangun nilai-nilai toleransi dan juga damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan tujuan yang kedua adalah menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, di sini kami menyajikan slide di atas. Semua bisa melihat? Di sini kakak akan menjelaskan secara singkat apa itu keberagaman ras dan etnis. Jelas kita semua mengetahui bahwa negara Indonesia beragam dengan ras. Ras tahu apa ras, Dek? Contohnya itu warna kulit. Kita mempunyai keberagaman warna kulit di negara ini. Ada yang kuning langsat, ada yang putih, ada yang juga yang hitam. Kemudian agama adik-adik. Agama. Selanjutnya bahasa. Negara Indonesia juga tidak luput dari beragam bahasa daerah. Seperti di Sumatera Utara saja kita sudah mempunyai beberapa suku. Ada bahasa Batak Toba, Batak Karo, Nias, Maluku, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah keanekaragaman adat istiadat. Sama seperti bahasa daerah tadi. Kita beda suku kita dengan yang lain, adatnya juga pasti berbeda. Ada di sini yang orang Batak, Batak Toba, ada yang Batak Karo. Dari Batak Toba dan Batak Karo sudah jelas ada perbedaan adat istiadat dan juga bahasa yang kan adik-adik. Begitu juga dengan bagian yang selanjutnya itu yaitu keanekaragaman sumber daya alam. Apa maksudnya keanekaragaman sumber daya alam ini, Kak? Contohnya itu kalau dari daerah Sidikalang, apalah ciri khas Sidikalang? Kopi. Kalau dari Brastagi, jeruk. Nah, berarti adik-adik sudah paham ya tentang apa itu keanekaragaman sumber daya alam. Selanjutnya, keanekaragaman seni dan budaya, sama seperti adat istiadat tadi. Kalau seni dan budaya di Batak Toba ada tortor, kalau di Batak Karo ada lanten, ya kan? Semua tahu itu ya kan, Dek? Nah, selanjutnya adalah keanekaragaman pangan. Siapa yang tahu apa keanekaragaman pangan? Atau menyebutkan satu contoh seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, angkat tangan. Angkat tangannya. Ayo adik-adik. Manggil Emmanuel. Ya, kita lanjutkan. Siapa yang tahu atau bisa memberikan satu contoh perbedaan pangan? Oke. Siapa yang tahu ombus-ombus? Siapa yang tahu cimpa? Cimpa, orang tahu cimpa dong, ya kan? Kalau pesta 3 tahun pasti ada cimpa. Nah, itu salah satu contoh keanekaragaman pangannya adik-adik. Oke, jadi adik-adik setelah melihat garis besar tentang kebinekaan kebangsaan Indonesia, apa sudah jelas apa yang sudah kakak jelaskan tadi? Mudah dipahami? Baik, untuk itu sebelum kita memperdalam materinya, kita akan masuk ke dalam kelompok. Sebelumnya di sini
Dua. 3, 4, 5, 6. Tiga. 1, 2, 3. Lima. Coba bergeser ya, Dek. Yang angka 2. Angka 2 di sini. Di belakang nomor 2. Di belakang 4. Sini, Dek. Di sini kita akan berdiskusi dalam kelompok. Namun sebelum itu, kita akan menggunakan satu media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran kita, yaitu ChatGPT. Di sini kakak akan memperkenalkan apa itu ChatGPT dan mengajarkan bagaimana menggunakan ChatGPT. Tadi ada handphonenya, boleh dibagikan ke masing-masing. Soalnya ini kita Baik adik-adik, sembari membagi HP, di sini kakak akan menyajikan sebuah video. Sembari membagi HP-nya apa sebetulnya? yang lainnya kalau belum searching di Google ChatGPT. Sudah dapat? Kalian sudah dapat? Bisa? Iya. Kalau sudah kalian pilih, belum kan? Ada yang belum pilih? Kalian, kelompok kalian? Sudah. Karena ChatGPT sangat membantu dalam proses pembelajaran. Apa video yang akan kita tonton bersama? Jadi mungkin perhatian adik-adik sekalian bisa untuk ke proyektor kita sebentar ya. iNews TV itu TV-nya Trisakti itu. Proyektor. Ada juga kan teks yang sudah kakak bagikan sebelumnya? Ada? Sembari menunggu video, silahkan dibaca dulu teks yang sudah kakak bagikan sebelumnya. Silahkan dibaca dan dicermati karena satu orang mempunyai satu teks kan, Dek? Silahkan dibaca.
sudah, yang untuk menonton video yang akan ditayangkan dan berhubungan juga dengan teks yang sudah kalian baca. Di hadapan kita. Sekarang, sebelum kita masuk ke dalam kasus yang akan kita pelajari bersama, kita kembali kepada aplikasi ChatGPT kita. Apakah di dalam PowerPoint nanti ada 5 kata kunci tentang kasus yang akan kita pelajari, tentang kasus yang akan kita perdalam, yaitu tentang diskriminasi, rasisme, nasionalisme, hak asasi manusia, ras, etnis, difabel, dan kelas sosial. Jadi sekarang adik-adik, kalian cari apa itu pengertian diskriminasi, rasisme, hak asasi manusia, dan diskriminasi melalui aplikasi ChatGPT. Sudah, mungkin perwakilan setiap kelompok bisa menuliskan hasil yang kalian dapatkan. Karena apa adik-adik? Misalnya, ada ini, apa yang dicari? Mencari. Iya, jangan hanya menunggu, semuanya mencari. Ada 5. Iya. Yang pertama mencari arti kata diskriminasi. Anggota lainnya mencari arti kata rasisme. Biar waktu 2 menitnya terpakai dengan maksimal. Melalui aplikasi ChatGPT berhubungan dengan kasus yang telah kita tonton bersama dan teks yang telah kita baca bersama. Lagi. PR bertanya. Apalagi pengertian seperti ini. Mungkin selanjutnya kita kelas berapa sekarang? Mungkin nanti SPM ini kita dibawa kembali ke masa anak-anak. Gak apa-apa kan? pengetahuan adik-adik sekalian melalui pertanyaan yang ada di atas. Jadi kita akan melaksanakan diskusi dalam kelompok masing-masing untuk mencari jawaban di atas. Tenang adik-adik, jangan suruh pikir banyak kali, gak mungkin harus semua menjawabnya. Pertanyaannya ini akan dibagi oleh Kak Mei. Silahkan dengar ya Dek, nanti gak tahu apa yang mau dijawab. Tadi kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 yang ini.
Ya. Kalian mengerti. Semisal stereotip, mungkin kalian nggak tahu apa artinya kan? Kalian tahu ya seperti apa artinya. Kelompok 1, 2. 1 dan 2. Sekarang untuk kesempatannya kami persilakan kepada kelompok 1. Kelompok 2. Sekarang waktunya kelompok 1 untuk menjawab atau mempresentasikan apa yang kalian dapat dari soal nomor 1. Rekan-rekan yang lain, kita dengarkan soal kita ya. Nomor 1, apa yang kami pahami tentang rasisme dan diskriminasi berdasarkan video dan teks tersebut? Diskriminasi itu adalah merujuk pada perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik seperti Islami, ras, agama, atau fakta lainnya. Nah, di teks ini kan dikatakan adanya perlakuan tidak adil terhadap orang Papua yang mengandung orang Papua karena mereka dianggap bahwa orang Papua itu seperti yang dikatakan tadi katakan ras itu warna kulit, jadi mereka menganggap bahwa Papua itu adalah Papua itu. Jadi dari tadi itu untuk poin yang pertama untuk anak dari soal tersebut itu bagaimana rasisme dan diskriminasi dapat mempengaruhi. Rasisme dan diskriminasi mempengaruhi individu karena dapat menyebabkan berbagai beban dan tantangan baik secara emosional maupun fisik. Jawab pertanyaan dari nomor 1. Apa yang kalian pahami tentang rasisme dan diskriminasi berdasarkan video dari teks tersebut? Sebelumnya kita harus pahami tentang rasisme dan diskriminasi. Nah, jadi kami simpulkan secara singkat tentang rasisme itu dia berprasangka buruk berdasarkan ras mereka, contohnya. Dan kedua, untuk diskriminasi itu artinya mereka berprasangka buruk gitu ya, diskriminasi atau perbedaan seperti mengucilkan seperti itu. Nah, kemudian yang kami pahami dari video tersebut bahwa terjadinya di demonstrasi yang pada kertas kita sudah diberikan. Nah, kita dapat temukan alasannya itu di kertas kita bahwa salah satu alasannya karena orang Papua salah satu pemimpin yaitu Leonardus Harapan Tua Semar Mata Permata mengatakan bahwa darah orang Papua halal untuk ditembak, sehingga pada video yang kita lihat bersama itu bahwa terjadi diskriminasi, sehingga diskriminasi itulah yang akhirnya menunjukkan konflik. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, nomor 1 yang bagian kedua, bagaimana rasisme dan diskriminasi dapat mempengaruhi individu? Terdapat juga di kertas kita dapat kita lihat bahwa pada paragraf keempat salah satu dampaknya yaitu kesehatan mental. Bisa aja orang itu jadi merasa kurang percaya diri, mungkin atau putus asa, merasa dirinya tidak pantas karena isu-isu yang beredar. Kemudian yang paling berbeda itu seperti ininya seharusnya. Diskriminasi itu ininya sebetulnya artinya. Apakah ada yang menolak sanggahan atau pendapat dari kelompok ini? Ada? Nggak ada. Jadi kami dari kelompok 3, saya perwakilan akan membacakan pertanyaan nomor 3, yaitu apakah hubungan antara rasisme dan persatuan bangsa kita, bangsa Indonesia? Jadi menurut kelompok kami, rasisme itu jika kita lakukan, maka itu akan merusak persatuan bangsa Indonesia dengan menciptakan ketidaksetaraan dan konflik di antara kelompok-kelompok atau etnis. Di mana pengertian rasisme itu sendiri adalah sikap yang didasarkan pada keyakinan bahwa satu ras lebih unggul atau rendah dari ras lain. Maka jika kita sebagai bangsa Indonesia
melakukan rasisme itu juga dapat melakukan perpecahan terhadap bangsa Indonesia, maka tidak terjadi persatuan di antara bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana pendidikan dapat berperan dalam mencegah atau mengatasi sikap rasialis di kalangan generasi muda untuk memperkuat persatuan bangsa. Ada beberapa poin yang akan kami sebutkan untuk mengatasi pendidikan tersebut. Yang pertama, kurikulum inklusif. Yang kedua, pelatihan guru. Yang ketiga, materi pelajaran tentang toleransi. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler inklusif. Yang kelima, program pertukaran pelajar. Persatuan bangsa Indonesia untuk menghindari diskriminasi dan rasisme yang ada di lingkungan kehidupan sehari-hari. Begitu juga kami akan menyebutkan poin-poinnya, yaitu dengan melakukan pendidikan kesadaran, kebijakan inklusif, promosi kebinekaan, dialog antar kelompok, dan hukum yang berkeadilan, dan menghargai keragaman di sekitar mereka. Yang pertama, menggali pemahaman budaya. Yang kedua, berinteraksi dengan orang berbeda latar belakang. Yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan multikultural. Dan yang keempat, menghindari stereotip. Ketika kami dari kelompok 4 dan saya sebagai perwakilan akan memulai untuk membuka menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Pertama, pertanyaan nomor 2 yaitu apakah hubungan antara rasisme dengan persatuan bangsa kita bangsa Indonesia? Seperti yang sudah dipaparkan di tadi sebagian, bahwa rasisme itu di mana dia suatu kelompok menganggap kelompok mereka itu dari kelompok lain, sehingga tentu rasisme itu dapat memecah belah persatuan kita bangsa Indonesia. Jadi di dalam kelompok kami menyimpulkan bahwa hubungan antara rasisme dan persatuan itu yang pertama dapat membuat negara Indonesia menjadi terpecah belah. Yang kedua, Indonesia memecah belah dan saling menghina karena berbeda. Walaupun dari satu sisi mereka beberapa kelompok masyarakat ada yang berpegang teguh, tetapi lama-kelamaan menurut kelompok kami karena saking banyaknya menumpuknya fitnah-fitnah yang terjadi atau perseteruan yang terjadi, maka Indonesia ini dapat terpecah belah semua. Jadi yang pertama itu poin pertamanya itu belajar agama. Yang kedua, pendidikan melatih kita untuk lebih bijaksana dalam berperilaku. Dan poin yang ketiga, belajar agama untuk tidak membeda-bedakan satu sama lain. Pendidikan itu pasti di dalamnya terkandung pendidikan agama juga pendidikan kewarganegaraan yang termasuk dasar dan penting bagi kita. Di mana belajar agama kan yaitu upaya apa saja di mana kita harus sebagai pelajar untuk saling menasehati, mengingatkan sesama kami mulai dari mungkin diskriminasi atau rasisme yang dari hal kecil. Nah, mengingatkan dari hal seperti itu sejak ini. Kemudian yang kedua, memberikan pelajaran untuk tidak saling merendahkan. Itu sama saja seperti pendidikan yang nomor 3. Dan juga yang poin ketiga, memberikan ketegasan agar tidak mengulangnya lagi. Mengingatkan apa sih sanksi sebenarnya apabila kita melakukan rasisme itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, budaya yang satu dengan yang satu saling buruk. Ada yang buruk, ada yang baik. Pasti contoh agama. Ada agama Islam, agama Katolik, atau Kristen. Pasti semua agama itu dasarnya mengajarkan kebaikan untuk menjelaskan gimana sih kebaikan itu. Jadi mending kita untuk melihat apa yang baik saja agar kita saling menghormati. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Di kalangan generasi muda ada dua poin, yaitu pendidikan inklusif. Mengintegrasikan kurikulum yang mencerminkan keberagaman sosial dan budaya dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang berbagai kelompok manusia. Yang kedua, pelatihan guru. Memberikan pelatihan kepada guru untuk mengenali, mengelola, dan mengurangi prasangka di dalam kelas. Guru yang sadar akan peran mereka dalam membentuk pandangan anak-anak dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Atas kesempatan yang telah diberikan oleh kakak-kakak dan teman-teman dan kelompok sekalian kepada kami dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan nomor 5 yang bagian B. Nah,
Pertanyaan itu bagaimana pendidikan dapat diarahkan untuk mengubah atau mengurangi prasangka dan stereotip di kalangan generasi muda. Nah, jadi pendidikan memainkan peran penting dalam mengubah atau mengurangi prasangka dan stereotip di kalangan generasi muda dengan mengikuti 7 pendekatan. Nah, apa aja yang seperti itu? Yang pertama itu kurikulum inklusif. Nah, jadi si kurikulum inklusif ini merujuk pada pendekatan pendidikan yang dirancang untuk memasukkan dan mengakomodasi keberagaman siswa. Nah, jadi termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan yang khusus atau dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, apa tujuannya? Jadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa semua siswa itu merasa diakui. Jadi gak ada kayak yang ini diakui, yang satu enggak. Nah, kemudian memiliki kesempatan yang sama dalam pembelajaran. Jadi kurikulum inklusif ini biasanya mencakup metode pengajaran yang beragam, sumber daya yang dapat disesuaikan, serta penilaian sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Kemudian yang kedua itu adalah pendidikan multikultural, yaitu memperkenalkan siswa pada beragam budaya, agama, dan latar belakang etnis untuk meningkatkan pemahaman tentang keberagaman dan menghargai perbedaan. Nah, jadi pendidikan multikultural ini sudah kita dapatkan sejak dari TK lah, kita bilang paling awal atau paling mudanya sampai sekarang. Kemudian ketiga itu adalah pelatihan guru. Nah, dalam memahami dampak negatif dari prasangka. Yang keempat adalah diskusi dan aktivitas kelas. Diskusi dan aktivitas kelas ini dapat mendorong diskusi terbuka dan aktivitas membangun kesadaran terhadap prasangka, stereotip, dan diskriminasi, sehingga melibatkan siswa dalam permainan, peran atau proyek kolaboratif yang mendorong pengalaman hasil dan keberagaman. Yang kehidupan dari berbagai perspektif dan latar belakang. Yang keenam, program pengembangan keterampilan sosial. Nah, melibatkan siswa dalam program yang mengembangkan keterampilan komunikasi, empati dalam. Kamu berapa? Magenta. Ada stereotip terhadap orang Karo? Terhadap orang Simalungun? Terhadap orang Cina? Pasti ada. Stereotip itu anggapan yang buruk terhadap orang komunitas lain. Nah, paham kan? Misalnya Cina, hepeng, otaknya cuma hepeng, uang kan gitu. Paham kan? Nah. Aku pula kau bilang. Dengan logat dan intonasi yang biasa kita gunakan di daerah Batak Toba. Kita ngomong, mau nanya dulu aku, kamu kemana? Ah, gitu kan logat Batak itu seperti itu ya kan dek. Dengan ini terbiasa menggunakan kata kau, tidak terbiasa menggunakan kata kamu. Kalau kita berbicara sama kita di dalam Batak, tidak ada tersinggung karena kita menggunakan kata kau. Namun lain di daerah sana. Nah, itulah makna autentik adik-adik. Orang Jawa memandang bahwa orang Batak itu mereka kasar, mereka tidak sopan. Padahal yang sebenarnya orang Batak berbicara dengan intonasi yang kuat bukan bermaksud marah. Hanya memang mereka terbiasa dengan intonasi seperti itu. Seperti juga dengan kata kau. Mereka tidak terbiasa dengan kata kamu. Padahal maksudnya bukan untuk tidak sopan, tetapi mereka hanya memang betul-betul tidak terbiasa menggunakan kata kamu itu. Itulah adik yang dimaksud dengan makna autentik. Sesuai dengan contoh yang kakak sebutkan, yang sudah kakak berikan. Paham dengan apa itu makna autentik? Paham. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari makna autentik, dan di sini sudah dirumuskan satu soal. Hanya satu, jadi harus lebih cepat ya dek. Kalian satu kelompok ada 5 orang. Usahakan diskusi bersama. Nah, soalnya adalah menurut kelompok, coba rumuskan apa. Oke, baik adik-adik. Saya dari perwakilan kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan pertama, apa aja yang melatar belakangi sehingga mahasiswa Papua tersebut melakukan aksi aliansi. Nah, yang melatar belakang yang pertama itu kan kita tahu kalau misalkan Papua itu adalah masyarakat yang bisa dibilang paling terpencil. Satu kalimat. Yang pertama itu ras, kayak kulitnya. Satu kalimat. Kulit, kemudian
Satu kalimat. Yaitu masyarakat minoritas. Masyarakat minoritas. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih. Yes. Langsung saja, mengapa mahasiswa tersebut melakukan aksi aliansi? Satu kalimat, tidak usah panjang-panjang, tidak usah soal lagi. Karena mahasiswa Papua tersebut menerima dampak dari karena dia masyarakat minoritas. Karena adanya aspek sosial dan ekonomi. Karena mereka ingin mendapatkan keadilan. Ya. Perlakuan rasisme dan diskriminasi. Terima kasih. Perbedaan ras dan etnis. Oke.